Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, yang pertama-tama mari kita siapkan batin dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, semoga kemampuan, talenta yang kami miliki dapat kami kembangkan. Namamu Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah mengembangkan kemampuan diriku. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami bahwa setiap manusia memiliki talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia yang berbeda-beda berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mensyukuri dan mengembangkan talenta yang dimiliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan menganugerahkan setiap manusia kemampuan-kemampuan khusus atau yang disebut dengan talenta. Tuhan menghendaki kita supaya talenta yang kita miliki atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus kembangkan. Anak-anak, talenta yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk dikembangkan untuk kebaikan kita, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan membawakan sebuah cerita. Anak-anak harus mendengar ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah anak-anak, judul cerita Ibu adalah Tiara Sang Juara Menari. Dengar ya anak-anak. Di sebuah sekolah ada seorang siswa yang bernama Tiara. Tiara ini memiliki bakat di bagian menari. Setiap hari ia selalu sempatkan dirinya untuk melatih menari. Awalnya Tiara tidak begitu lancar, tetapi karena jiwa semangatnya yang begitu tinggi, ia selalu berlatih untuk menari. Dan orang tua dari si Tiara ini juga mendukung dia dalam bidang bakatnya. Pada suatu hari, di sekolahnya Tiara akan mengadakan lomba menari. Si Tiara memberanikan diri untuk mendaftarkan diri menjadi anggota menari. Tibalah waktunya, hari yang ditunggu-tunggu oleh si Tiara ini untuk pentaskan drama akan diselenggarakan. Dia pentaskan dia punya menari di depan umum. Bapak, ibu guru, teman-teman sangat gembira karena dia menari dengan baik. Keesokan harinya, Bapak Kepala Sekolah mengumumkan di depan kelas untuk membacakan siapa-siapa saja yang mendapatkan juara dalam lomba menari tersebut. Bapak Kepala Sekolah membaca namanya dan dia pun maju ke depan kelas. Hati Tiara yang awalnya kacau, khawatir, menjadi sangat gembira karena ia mendapatkan juara 1 di lomba menari. Hati Tiara sangat senang dan bahagia menerima hadiah tersebut. Orang tua dari si Tiara juga merasa bangga kepada anaknya yang memiliki kemampuan yang ia kembangkan itu. Baik anak-anak, itulah cerita singkat dari Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Siapa saja nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Baik anak-anak, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah Tiara, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman, dan juga orang tua si Tiara. Dan yang kedua, apa bakat dari si Tiara? Bakat dari si Tiara adalah di bidang menari. Baik anak-anak, itulah cerita dari Ibu beserta dengan pertanyaannya. Nah anak-anak, sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, pasti kita mempunyai bakat atau talenta. Anak-anak,
Sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, mari kita harus kembangkan bakat dan talenta yang kita miliki, supaya talenta yang kita miliki itu dapat berguna bagi diri kita sendiri, sesama, dan terutama di kemuliaan Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya harta kepada mereka. Yang seseorang diberikannya 5 talenta, yang seseorang lagi 2, dan yang seseorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Uang itu lalu ia beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya serta dengan bunganya. Orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik anak-anak, itulah pembacaan kitab suci yang berkaitan dengan mengembangkan kemampuan diriku. Sekarang ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mengembangkan kemampuanku. Yang pertama, apa kisah kitab suci tersebut? Anak-anak, kitab suci tadi mengisahkan perumpamaan tentang talenta. Pertanyaan yang kedua, apa nasihat yang kamu peroleh dari kisah tersebut? Anak-anak, nasihat yang kita peroleh dari kisah tersebut adalah sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus selalu mengembangkan kemampuan dan bakat yang kita miliki, agar kemampuan yang kita miliki itu berguna bagi diri kita sendiri, sesama, dan terutama kemuliaan Tuhan. Baik anak-anak, sekarang pertanyaan nomor 3. Usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan kamu?
Ya anak-anak, pasti tentunya kita selalu berusaha untuk selalu mengembangkan bakat kita dengan belajar dan latih secara tekun, dan sebagai manusia anugerah Tuhan, kita juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kemampuan yang kita miliki itu selalu berkembang. Baik anak-anak, itu saja pertanyaan yang Ibu berikan dari teks kitab suci tadi. Anak-anak, sedikit Ibu memberikan kesimpulan dari teks tersebut tadi. Tuhan memberikan kepada kita talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Hendaknya itu kita kembangkan dalam hidup kita sebagai peserta didik. Bakat kemampuan yang khas itu kita selalu kembangkan dengan belajar dan latih secara tekun. Orang menjadi cerdas jika mau selalu berdoa. Baik anak-anak, Ibu memberikan sedikit. Jika kalian memiliki kemampuan atau bakat yang kalian pendamkan, harus selalu dikembangkan. Kalian tidak boleh pendam kemampuan atau bakat yang kalian miliki. Setiap hari kalian harus selalu latih agar kemampuan yang kalian miliki itu dapat dikembangkan. Karena kemampuan yang kalian miliki itu sangat berguna bagi diri kalian sendiri, keluarga kalian, sesama, terutama kemuliaan Tuhan. Anak-anak, jadi kemampuan apa saja yang Anda miliki itu harus selalu dikembangkan ya, supaya dapat berguna bagi dirimu. Baik anak-anak, jadi mulai dari sekarang, dari materi ini, kalian harus selalu kembangkan kemampuan kalian. Semoga semuanya dapat berguna bagi kita semua. Baik anak-anak, itu saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sekarang mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siap hati dan batin kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sehingga tadi kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam surga, kami mohon kepadamu, semoga apa yang kami dapatkan hari ini, materi yang kami pelajari hari ini, dapat berguna bagi masa depan kami. Dan semoga kemampuan atau bakat yang kami miliki selalu kami kembangkan sesuai dengan bakat kami masing-masing. Tuhan Yesus, bimbing dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Hanya Engkaulah andalan dan tumpuan harapan kami. Nama-Mu kami puji kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kita pulang. Terima kasih.